Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Yang saya hormati Dewan Pembina Yayasan STKIP Taman Siswa Bima, yang saya hormati Ketua Yayasan, yang saya muliakan Bapak Bupati Bima, yang saya hormati dan saya banggakan Ketua STKIP Taman Siswa Bima dan segenap sivitas akademika STKIP Bima, khususnya para wisudawan dan wisudawati angkatan ke-14. Singkatnya, hadirin hadirat, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita semuanya. Amin, Allahumma amin. Hadirin sekalian, tema yang disampaikan pada hari ini adalah manusia yang menang di masa depan. Tentu waktu 15 menit ini tidaklah cukup untuk menjelaskan semuanya, apalagi secara rinci. Tapi mudah-mudahan dengan waktu yang 15 menit ini saya bisa mengambil poin-poin penting yang harus disampaikan, dan mudah-mudahan ini menjadi nilai yang terpatri dalam diri kita semuanya, khususnya kepada wisudawan dan wisudawati. Apa maknanya, saudara-saudara sekalian? Manusia yang menang di masa depan, maknanya adalah dia menguasai, dia yang mengendalikan, dia yang mampu pengaruhi, dia yang mampu berperan paling depan dalam segala hal. Karena itu ada hal yang harus dimiliki oleh kita semua untuk memenangkan masa depan itu. Yang pertama adalah harus memiliki ilmu. Ilmu itu, kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, seorang ulama besar yang menjadi rujukan daripada seluruh ulama di dunia, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang didasarkan pada pemahaman yang benar, yaitu pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum alaihim ajmain. Anda hari ini akan diwisuda. Ini adalah sebuah tanda bagi saudara-saudara sekalian mengawali jalan kesuksesan itu. Jadi kalau ditanya apakah kita semua ini sudah menjadi manusia sukses ketika kita menyelesaikan pendidikan ini, yang sukses adalah STKIP Taman Siswa karena telah berhasil mengantarkan saudara-saudara pada titik akhir proses akademik yang pada hari ini secara seremonial Anda akan diwisuda. Tapi Anda sendiri baru akan memulai. Kalau harus ada range 1 sampai 100, maka Anda hari ini baru berada pada titik start 1. Masih ada berapa yang Anda harus raih? Ada 99.
Yang pertama kali yang harus Anda kejar adalah bagaimana Anda bisa memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Ilmu agama. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala menjelaskan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Jika engkau ingin mendapatkan dunia, ingin menguasai dunia, maka raihlah dengan ilmu. Jika engkau ingin mendapatkan akhirat, maka raihlah dengan ilmu. Jika engkau ingin mendapatkan keduanya, maka raihlah dia dengan ilmu. Artinya apa? Saudara-saudara sekalian, para wisudawan dan wisudawati sekalian, bahwa kita yang akan memenangkan masa depan ini adalah apabila kita memahami ilmu agama Islam. Kita orang Islam, dan kita tidak boleh merasa cukup dengan keislaman kita, harus menuntut ilmu. Bahkan Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala mengatakan, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ilmu dulu sebelum berkata dan beramal. Ini begitu pentingnya tentang ilmu. Lalu sekarang apakah Anda berada pada posisi itu di wisuda hari ini? Tidak. Anda dihadapkan pada satu kompetensi keilmuan dunia, dan itu tidak boleh merasa cukup. Ilmu agama harus terus dituntut. Ilmu dunia Anda harus terus didalami. Itu poin pertama. Poin yang kedua, orang yang memenangkan masa depan itu adalah orang yang memiliki pengalaman. Artinya orang yang bisa melakukan sesuatu. Dari ilmu agama, maka dia melaksanakan syariat Islam. Dari ilmu umum, Anda mengimplementasikan pada hari ini ilmu yang Anda raih di STKIP Taman Siswa Bima. Saudara-saudara sekalian, karena itu poin kedua ini, maka dari sisi agama Anda harus bergaul dengan orang yang menurut Anda pada hari ini sukses dalam ilmu keagamaannya, sukses dalam amal keagamaannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil. Agama seseorang itu sangat tergantung dengan agama seorang temannya. Maka dengan siapa dia berteman, itulah agamanya. Bahasa orang tua dulu kita, kalau kita itu bergaul dengan orang baik, insya Allah kita akan menjadi baik. Kalau kita bergaul dengan orang yang tidak benar, maka hancurlah kita. Anda yang pada hari ini di wisuda, coba senter mulai hari ini, teropong dengan terang siapa yang ilmu keagamaannya bagus, Anda datangi. Siapa yang bagus agamanya, Anda datangi, dan Anda bergaul dengannya. Karena itu adalah ciri Anda akan memenangkan masa depan. Kalau Anda jauh dari itu, walaupun gelar Anda profesor, doktor, magister, sarjana, Anda akan menjadi orang yang gagal. Siapa yang mengatakan gagalnya? Apakah kita semua? Bukan. Apakah Abdurrahim Al-Bashir yang mengatakan gagal? Bukan.
Apakah ketua STKIP Bima yang mengatakan gagal? Bukan. Apakah Bupati Bima yang mengatakan gagal? Ataukah kita semua akan mengatakan gagal? Enggak. Yang mengatakan kita gagal itu adalah manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika kita jauh dari agama, maka kita akan menjadi orang yang bodoh. Bahasa ini tidak enak untuk dikatakan, tapi istilah atau terminologi inilah yang mampu mudah untuk dipahami oleh semua orang. Buktinya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan al-kayyisu. Al-kayyisu itu bahasa Arab, maknanya orang cerdas. Apa orang cerdas itu kata Nabi? Apakah yang gelarnya profesor? Apakah yang gelarnya doktor? Apakah yang magister? Ataukah yang sarjana seperti Anda sekarang? Ataukah dia memiliki harta yang banyak, memiliki popularitas yang tinggi? Enggak. Bukan itu. Bukan. Tapi al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu, kata Nabi, adalah orang yang mampu menundukkan hawa nafsunya dan beramal untuk perkara setelah kematiannya. Saudara-saudara sekalian, poin yang ketiga, orang yang memenangkan masa depan itu adalah apabila terdapat pada dirinya itu sifat-sifat yang mulia atau memiliki sifat-sifat pribadi yang mulia. Bahasa yang paling gampang adalah memiliki akhlak yang mulia. Anda hari ini di wisuda, saya katakan Anda baru akan start di poin 1. Poin yang Anda harus kejar setelah ini adalah tadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berakhlak mulia. Akhlak mulia kepada siapa? Saudara-saudara sekalian, yang Anda perlu berikan, pertama kali yang wajib Anda berikan adalah kepada kedua orang tua Anda sekalian. Anda saya anggap gagal, kami semua anggap gagal, bahkan diri Anda sendiri mengatakan Anda itu gagal. Kalau pada hari ini Anda gagal memuliakan kedua orang tua Anda, tidak ada gunanya saudara dapat gelar profesor, doktor, magister, sarjana, atau pendidikan setinggi langit kalau akhlak kita itu buruk kepada kedua orang tua kita. Enggak ada gunanya. Di dalam sejarah ada satu manusia yang dipuji langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada seorang ini tidak terkenal, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian. Kalau ditanya oleh orang, kenalkan nama ini, semua orang akan mengatakan saya tidak kenal. Tapi dia di langit sangat dikenal. Di malaikat Allah Subhanahu wa taala sangat terkenal dia. Siapa dia? Dia adalah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni, namanya Uwais, ini berasal dari daerah Qarn, di sebuah negeri di tanah Arab, negeri Yaman. Datang malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memberitahu bahwa di sana itu ada seorang yang sangat terkenal di langit. Disebut namanya oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala dan selalu disanjung. Manusia disanjung oleh manusia yang lain sungguh sangat luar biasa. Dibanggakan oleh manusia sungguh luar biasa. Dibanggakan oleh orang-orang baik sungguh luar biasa. Bagaimana kalau yang membanggakan itu adalah malaikat Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Nabi berpesan, jikalau engkau bertemu dengan Uwais, maka mintalah doa kepada Uwais Al-Qarni.
karena doanya dia diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa keistimewaan Ustaz Uwais Al-Qarni ini? Apa keistimewaannya? Apakah dia punya banyak harta kemudian dia bagikan ke orang untuk bersedekah? Enggak. Dia ternyata orang miskin. Apakah dia seorang pemimpin yang adil sehingga dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, rakyatnya itu bagus? Enggak. Dia bukan pemimpin tapi dia rakyat biasa. Apakah dia orang yang suka tampil di depan umum dan sangat terkenal sehingga disanjung oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala? Enggak. Dia dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan seluruh malaikat di langit karena kebaktiannya kepada kedua orang tuanya. Itu saya katakan Anda gagal hari ini kalau Anda tidak memuliakan kedua orang tua Anda, apalagi berkata kasar kepada orang tua, berkata yang tidak santun, menghardik, tidak memuliakan orang tua. Jangan, wahai saudaraku, jangan, wahai saudaraku, muliakanlah beliau semuanya. Ada kewajiban kita, haknya orang tua, dan itu akhlak yang paling besar. Baru Anda memuliakan orang lain. Jangan orang lain dimuliakan sementara orang tua kita tinggal. Jangan. Saudara-saudara sekalian, poin yang berikutnya adalah Anda memiliki wawasan. Wawasan ini menjadikan seorang itu bijak dalam pengambilan keputusan. Wawasan ini menjadikan orang arif dalam pengambilan keputusan. Wawasan ini yang menjadikan orang itu bisa luas, bisa elastis, bisa memimpin kalau dia seorang pemimpin, menjadi pemimpin yang baik, bisa menjadi pekerja yang luar biasa kalau dia menjadi pekerja, bisa menguasai sesuatu itu dengan lapang hati, dengan pikiran yang enak, dengan pikiran yang tenang, dan sikap-sikapnya itu sangat mengagumkan banyak orang. Perkenankan saya untuk menyampaikan satu tawaran. Kalau Anda mampu, saya dengan senang hati silakan Anda lamar ke Al-Wildan International Islamic School. Tentu nanti akan diproses sesuai dengan prosedur, mudah-mudahan Anda masuk di dalamnya. Hari ini di Al-Wildan International Islamic School Jakarta, benar siswanya dari 17 negara, dari Singapura, Malaysia, Brunei, Korea, Rusia, Australia, Amerika, Swedia, bahkan ada dari negara Timur Tengah, dengan guru dan pegawai lebih kurang 700 orang. Kemudian guru dari Timur Tengah ada 33 orang, guru dari Florida, dari Chicago, Amerika, kemudian dari UK, dari Australia, dari New Zealand, dari Filipina, lebih kurang 10 orang. Kemudian guru tamatan luar negeri, orang Indonesia maksudnya, itu ada 90 orang. Selebihnya tamatan dalam negeri tapi sangat excellent, dan saya berharap Anda adalah sangat excellent sehingga bisa bergabung dengan Al-Wildan International Islamic School. Tidak ada yang tidak mungkin, saudara-saudara sekalian. Anda poin-poin tadi Anda kejar, insya Allah Anda akan bisa merubah dunia pada saat ini dan saat yang akan datang. Saya ingin mengucapkan selamat kepada saudara-saudara sekalian yang akan diwisuda hari ini. Selamat berbahagia, tapi perjuangan Anda masih panjang, dan poin penting dari apa yang saya sampaikan, jangan pernah berhenti belajar dan selalu muliakan orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.